Selamat pagi, saudara-saudara. Selamat bergabung kembali di dalam doa pagi. Mari kita mulai hari ini dengan berdoa sebelum kita memulai segala kegiatan kita di sepanjang minggu yang baru ini. Kita berdoa. Oh Tuhan, kami bersyukur atas hari yang baru, di mana Engkau selalu memberikan berkat-berkat baru bagi kami, dan Engkau selalu menyertai kami di sepanjang jerih juang kami dalam menghadapi hidup yang terus berubah ini. Tuhan, tolonglah kami, berikan kami hikmat untuk menghadapi sepanjang minggu yang baru ini dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami, penuntun ketika kami menghadapi banyak pilihan dan keputusan yang kami harus lakukan di sepanjang minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita membaca kitab Amsal pasal 15 Amsal 15 ayat 13 sampai ke 17. Amsal pasal 15 ayat ke-13 sampai ke 17. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Lebih baik sedikit harta disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembut tambun dengan kebencian. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, ada seorang dokter muda kaya dari Amerika satu ketika melancong ke Kalkuta, ke India sebagai turis. Setiba di sana, di daerah kumuh, dia dirampok, kehilangan uang, paspor, dan terluka. Nah, ada sebuah keluarga yang sangat miskin, merawat mereka, membiarkan si dokter ini tinggal di rumahnya yang sangat kumuh, di sebuah pemukiman yang memang sudah kumuh. Setelah beberapa hari tinggal bersama keluarga ini dan mengenal warga, si dokter kaya merasa takjub dan heran. Kenapa? Karena warga di sana kebanyakan miskin sekali. Ada yang jadi kuli bangunan, supir bajai, tukang becak, anak-anak mereka nggak bisa sekolah, makan saja susah. Tapi warga di situ kelihatan wajahnya itu ceria, mereka gembira menghadapi kehidupan. Nah sebaliknya si dokter kaya ini selama di Amerika tidak pernah merasa segembira itu. Kenapa bisa begitu, saudara? Karena warga miskin itu rupanya percaya bahwa di tengah-tengah susahnya hidup, ada hal-hal yang harus diperjuangkan. Membesarkan anak, membuat seisi keluarga bisa makan besok. Dan perjuangan, tantangan ini, saudara-saudara, membuat hidup mereka jadi terasa bermakna dan layak untuk dijalani. Sementara si dokter kaya tidak bahagia justru karena dia hidup bagi dirinya sendiri. Dan dia sudah merasa punya segalanya. Jadi hidup ini jadi malah terasa tanpa makna karena tanpa tantangan dan tanpa perjuangan. Saudara, kisah serupa sering kita temukan juga di negeri kita, di Indonesia. Ada orang yang wajahnya terlihat ceria, happy, walaupun hidupnya ya pas-pasan aja. Sebaliknya kan ada juga banyak orang yang wajahnya kelihatan murung, sedih, banyak pikiran, jarang tersenyum. Padahal hidupnya tuh nyaman dan makmur. Ini menandakan bahwa bahagia tidaknya seseorang itu tidak tergantung pada berapa kayanya dia. Juga tidak tergantung dari situasi dan kondisi hidupnya. Misalnya lagi banyak masalah atau lagi nggak punya masalah. Menurut kitab Amsal, keceriaan hidup, ya muka yang berseri-seri, itu berasal dari hati yang gembira. Penulis Amsal tadi berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tapi kepedihan hati mematahkan semangat. Lalu dia menambahkan, hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya
selalu berpesta. Dengan kata lain, bagi orang yang hatinya gembira, hari-hari buruk sekalipun bisa dia nikmati dan dia jalani seperti pada hari-hari pesta. Dia bisa menemukan kegembiraan, bahkan kedamaian di tengah-tengah kesusahan. Misalnya pada waktu dia sakit, dia dirawat di rumah sakit, saat bisnisnya seret, investasinya merugi, ya kehilangan pekerjaan, putus cinta, atau ditinggal pergi oleh orang yang dikasihi. Di tengah kesulitan itu dia bisa menemukan berkat-berkat kecil yang membuatnya tetap dapat bergembira, bersemangat menjalani hidup. Nah, lawan dari hati yang gembira kalau begitu adalah kepedihan hati. Orang-orang yang pedih hatinya begitu fokus akan masalah yang dia hadapi, akibatnya dia merasa dirinya merana, merasa dirinya malang, tidak punya apapun, dan siapapun yang bisa dia andalkan di dalam hidup. Nah, kepedihan hati ini, saudara, membuat orang kemudian jadi gampang cemas dan gampang menjadi putus asa. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa memiliki hati yang gembira? Ada dua tips yang diberikan oleh penulis Amsal pada hari ini. Yang pertama, hiduplah dalam pasrah diri kepada Tuhan. Menurut Amsal, hati yang gembira itu berasal dari rasa takut akan Tuhan. Takut bukan berarti kita serem atau gentar terhadap Tuhan, melainkan mengakui bahwa Tuhanlah yang menjadi pemimpin kehidupan kita. Kita yakin bahwa Tuhan itu selalu memantau segala sesuatu yang sudah, yang sedang, dan akan terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa dia tidak akan pernah terlelap, bahwa dia akan selalu cawe-cawe di dalam kehidupan kita. Keyakinan itu membuat kita dapat kemudian memasrahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Nah, sikap pasrah diri inilah yang menimbulkan rasa aman, rasa tenang di hati. Kecemasan tidak akan begitu menguasai hati kita karena kita tahu sekalipun di masa depan terlihat suram, kalau dihitung-hitung di atas kertas, hidup akan makin sulit. Selalu ada faktor X, faktor penyertaan Tuhan yang mampu mengubah apa yang terlihat begitu buruk menjadi tidak terlalu buruk. Oleh karena itulah penulis Amsal mengatakan, lebih baik sedikit harta disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta disertai kecemasan. Saudara-saudara, kalau seseorang hidup di luar Tuhan, wajar kalau ia kemudian sulit untuk memiliki hati yang gembira. Kenapa? Karena dia nggak punya tempat untuk bersandar. Seperti kapal yang kehilangan jangkar gitu ya, terombang-ambing di tengah ombak tanpa tujuan. Tapi kalau kita sudah pasrah diri kepada Tuhan, sebenarnya kita bisa punya hati yang gembira. Kita bisa memilih untuk bahagia. Karena kita sudah punya jangkar ya. Jadi perahu kita ada jangkar yang tertanam di bawah supaya kita tidak terombang-ambing di dalam gonjang-ganjingnya kehidupan. Tips kedua, saudara, untuk memiliki hati yang gembira menurut penulis Amsal adalah hiduplah di dalam cinta. Di ayat 17 ditulis, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Gembira tidaknya hati kita banyak ditentukan apakah hidup kita ini digerakkan oleh cinta atau digerakkan oleh kebencian. Mereka yang hidup dalam cinta biasanya lebih mampu untuk mengampuni dan melupakan. Dia tidak mau menghabiskan waktu dan tenaga untuk terus mengingat perkataan-perkataan atau perbuatan orang lain yang bisa bikin sakit hati. Yang udah lewat ya udah, nggak usah terlalu dipikirin. Tiap hari baru dia berusaha memulai hari dengan hati yang kembali bersih, yang dipenuhi dengan cinta. Ia nggak mau terus-menerus menyimpan kemarahan dari hari kemarin. Soalnya kalau terus disimpan, kemarahan akan mengendap di hati dan menjadi dendam yang bisa menumpuk. Nah, kalau sudah begitu, kebencianlah yang akan menguasai hati. Nah, kalau sudah begitu, mana bisa orang bahagia kalau hatinya dipenuhi oleh kebencian.
Ada seorang pemuda pernah menyatakan dirinya tuh sulit sekali untuk melupakan kata-kata menyakitkan yang pernah diucapkan oleh ayahnya pada waktu mereka bertengkar. Kalimat menyakitkan itu kadang masih terus terngiang di dalam ingatannya dan bikin dia jadi benci. Nah, rupanya sang ayah pada waktu itu sangat emosional sehingga mengucapkan perkataan yang sangat melukai tanpa berpikir panjang. Ya, si ayah nggak sadar bahwa ucapan hari itu tuh bisa bakal membekas di dalam hati putranya. Terus saya tanya, emang sudah berapa lama sih kejadian itu? Oh, sekitar 7 tahun yang lalu katanya. Nah, saya bilang kalau ngeganjel banget, kenapa kamu nggak coba aja untuk bicara hati ke hati dengan ayahmu? Siapa tahu itu bisa menyelesaikan masalah. Lalu dia menjawab singkat, ayah saya sudah meninggal beberapa tahun lalu. Percakapan itu, saudara-saudara, menyadarkan saya bahwa seseorang bisa menyakiti hati kita begitu lama, bahkan sampai orang itu sudah meninggal. Perkataannya, perilakunya bisa terus membuat kita hidup di dalam luka batin, sekalipun dia sudah meninggal. Dan akhirnya itu membuat hati kita digerakkan oleh kebencian. Kita kehilangan hati yang gembira. Disinilah nasihat penulis Amsal menjadi penting. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Artinya jangan biarkanlah kebencian sampai menguasai diri kita. Sampai kita kehilangan kasih. Karena kalau itu sampai terjadi, ngapain juga nggak enak. Kita akan kehilangan hati yang gembira. Kalau sudah begitu, saudara dikasih makanan paling lezat sekalipun, lembu tambun, nggak akan terasa nikmat. Nah, daripada begitu lebih baik kita belajar mengampuni dan memaklumi, belajar nggak terlalu mikirin apa kata orang, sehingga kita bisa fokus untuk hidup dalam cinta. Mikirin apa sih hal-hal baik yang bisa aku lakukan buat orang-orang yang aku cintai. Kan lebih baik gitu, saudara. Hidup di dalam cinta akan menumbuhkan hati yang gembira. Nah, saudara-saudara, ternyata punya hati yang gembira itu adalah sebuah pilihan ya. Apakah hari ini kita mau punya hati yang gembira atau tidak? Semua bergantung pada keputusan kita. Apakah kita mau hidup di dalam pasrah diri atau hidup di dalam kecemasan? Yang kedua, apakah kita mau hidup di dalam cinta atau membiarkan diri digerakkan oleh kebencian? Saran penulis Amsal, milikilah hati yang gembira. Hati yang gembira itu bukan hanya membuat wajah berseri-seri, tapi juga menjadi obat yang manjur katanya bagi kesehatan tubuh kita. Jadi hari ini milikilah hati yang gembira. Hari ini jangan lupa untuk bahagia. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Ya Tuhan, dalam setiap hari yang lewat kami tidak bisa mengendalikan apa yang akan orang katakan kepada kami. Kami tidak bisa mengendalikan bagaimana sikap orang terhadap kami. Kami bahkan juga tidak bisa mengharapkan segala sesuatu berjalan seperti yang kami inginkan. Banyak hal-hal buruk bisa terjadi kapan saja, di mana saja kami berada. Ada banyak hal yang ada di luar kendali kami, Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan mengendalikan kehidupan kami. Tuhan menjadi tempat sandaran kami, sehingga bersama Engkau kami dapat menghadapi apapun dan siapapun. Karena itu tolonglah kami pada hari ini Tuhan, untuk sungguh-sungguh memasrahkan diri kepadamu, dan terus belajar untuk hidup di dalam cinta, dalam hati yang penuh cinta. Karena hanya dengan itu Tuhan kami dapat hidup dengan hati yang gembira ketika menghadapi segala sesuatu yang serba tidak pasti, yang tidak bisa kami kendalikan. Tolonglah kami Tuhan sepanjang hari ini untuk tidak lupa bahagia, untuk memiliki hati yang gembira. Karena percaya bahwa
hidup kami bermakna dan berharga di dalam Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini dari pagi sampai malam ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang memakai kami untuk menjadi saluran berkat-Mu. Dan itu dimulai dengan memiliki hati yang gembira. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami pasrah diri dan berdoa. Amin. Saudara-saudara selamat beraktivitas, jangan lupa bahagia. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.